Wabarakatuh. Kali ini kita mulai membahas kembali soal sejarah. Nah, soal pertama, sejalan dengan perlawanan gerilya di Jawa dan Sumatera. Ini panjang ya soalnya ya. Soalnya kita bisa langsung singkat baca yang ditanya ya. Ditanya adalah itu kejadian itu ya, perundingan oleh Unci itu nanti akan berdampak pada perjanjian apa. Nah, tapi ketika menjawab nggak apa, kita baca semuanya. Sejalan dengan perlawanan gerilya di Jawa dan Sumatera yang semakin luas, usaha-usaha di bidang diplomasi berjalan terus ya. Unci ini kalau nggak tahu inilah United Nations Commission for Indonesia. Jadi ini komisi yang muncul setelah KMB dibubarkan ya. KMB dibubarkan. Jadi Unci ini mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpin RI di Bangka. Sementara itu Dewan Keamanan PBB pada tanggal 1 Maret 1949 memerintahkan Unci untuk membantu pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28 Januari 1949. Unci berhasil membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan pada tanggal 17 April sampai 7 Mei 1949 yang kemudian disebut dengan perjanjian. Jadi yang ditanya di sini, perjanjian apa yang terjadi pada tanggal ini? Nah, jadi tanggal ini terutama yang dipelopori oleh keberadaan Unci itu adalah perjanjian Rum Royan. Kan tadi saya sudah sampaikan juga kalau Unci itu adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh PBB setelah KMB. Jadi KMB itu proses sebelumnya tuh. KMB. Jadi kalau dilihat dari sisi strategis ada 3 tuh perjanjian yang penting. Itu adalah Lingkarjati. Yang pertama yang Indonesia itu cuma tinggal Sumatera, Jawa, dan Madura ya. Kemudian Renville yang ini nanti berdampak kepada ini berdampak pada adanya ini ya, adanya KMB walaupun nggak secara langsung ya, kan sebenarnya setelah Renville itu ada lagi tuh agresi militer kedua ya, ini nanti akan berdampak Jogja itu jatuh dan Soekarno dibuang ke Sumatera Utara dan kalau Muhammad Hatta di Bangka. Nah, kenapa di Bangka ya? Karena Soekarno dan Muhammad Hatta itu mereka dikumpulkan di Bangka. Jadi di sanalah kemudian diadakan perundingan dengan Unci dan dibentuk rencana untuk melakukan perjanjian Rum Royan. Jadi ini jawabannya yang D ya, Rum Royan. Kalau KMB, konferensi meja bundar atau sekarang disebut juga dengan komite baik gitu. Jadi ini salah satu yang penting ya, yang penting dalam membahas problema yang terjadi di Indonesia. Jadi di sini ada perwakilan dari Belgia, Amerika, dan juga Australia yang membahas Indonesia itu sebenarnya negara berdaulat atau negara tidak berdaulat. Nah, itu dibahas di KMB ini. Renville, nah ini perundingan yang dibuat untuk mendamaikan Indonesia dan Belanda. Saat itu ada agresi militer 1 ya, nanti dilanjutin agresi militer 2. Nah, Linggarjati ini yang lebih awal ya, lebih awal. Ini adalah perundingan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia karena kondisinya Belanda itu sampai di Indonesia ya, dalam bentuk militernya juga dan diboncengi oleh sekutu atau dibawa oleh sekutu ya. Sehingga dia ingin menempati Indonesia sebagai daerah jajahan kembali. Hoge Veluwe. Nah, ini salah satu perundingan paling awal yang nggak diakui karena ini dilakukan di wilayah kalau nggak salah di wilayah Belanda ya, perundingan, tapi tidak tidak mewakili Indonesia karena bangsa itu nggak diwakili oleh tokoh-tokoh bangsa gitu, jadi tidak dianggap gitu, dianggap gagal. Oke, itu jawabannya yang D. Kita lanjut ke soal nomor 2 tentang pergerakan nasional. Nomor 2. Cita-cita politik Belanda justru membuat Indonesia melahirkan kesadaran nasional serta mempersatukan rakyat Indonesia dalam satu bangsa, yaitu cita-cita politik Belanda. Yang membantu Indonesia. Jadi di Belanda itu ada sebuah kebijakan ya, cita-cita politik ya. Enggak lah, ada sebuah kebijakan yang kebijakan itu secara serta merta itu membuat Indonesia itu jadi
bisa berpotensi menjadi negara maju karena muncul kesadaran nasional. Sebenarnya enggak juga sih. Tapi yang dimaksud di sini pasti itu adalah politik etis. Jadi ini kebijakan balas budi dari Belanda yang kemudian makmur hasil dari pekerjaannya orang-orang Indonesia. Itu ini nanti berhubungan dengan tanam paksa ya. Nanti kultur stelsel, nanti kita akan bahas terkait kultur stelsel yang membuat negara Belanda, yaitu ada bentuknya waktu itu kerajaan, itu menjadi makmur sekali ya, karena keuntungan sangat besar. Sehingga dibuatlah kebijakan politik etis ya, yang kemudian nanti berdampak kepada pendidikan. Nah, ini yang dimaksud dengan pendidikan ini melahirkan kesadaran nasional gitu. Sebenarnya nggak cuma Belanda ya yang pendidikan. Lagian pendidikan yang dibentuk oleh Belanda dan politik etis ini adalah pendidikan Onkoloro. Pendidikan yang sangat sederhana sekali ya. Di samping memang pendidikan-pendidikan raja itu sudah lama adanya. Jadi kayak Muhammad Hatta itu pendidikan raja, sekolah raja gitu. Jadi yang ikut sana itu ya minimal maksimal yaitu golongan kerajaan gitu ya. Misalnya pengusaha, bupati, regen itu paling minim gitu ya. Selebihnya diisi oleh orang-orang Belanda. Gitu. Jadi sebenarnya politik etis ini cukup berpengaruh, nah cuma nggak berpengaruh amat. Karena memang sudah masanya waktu itu orang-orang itu terdidik gitu. Banyak pesantren, banyak sekolah gitu. Jadi hal-hal yang mempersatukan bangsa itu sudah semakin terlihat sebenarnya. Tapi ya memang dianggaplah salah satu kebijakan politik Belanda atau cita-cita politik Belanda yang melahirkan kesadaran nasional. Oke, kita lihat opsi yang A ini Volksraad, ini Dewan Rakyat ya. Sebelumnya di video sebelumnya ada kita bahas tentang Volksraad. Nah, ini nanti digunakan oleh tokoh-tokoh bangsa untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya atau bangsanya gitu. Kebijakan pintu terbuka ini berhubungan dengan ekonomi ya. Berhubungan dengan ekonomi yang intinya membuka akses kapitalisme asing. Artinya orang boleh berinvestasi di Indonesia. Ini masa-masa kolonial lah. Bukan di masa pergerakan, sama nih masa kolonialisme juga nih. Pakta Nagara yang artinya membulatkan wilayah Belanda ya, ini dalam hal mendapatkan Sumatera Utara ya, daerah Batak dan juga mendapatkan Aceh, maka ini dikedepankan. Ini kalau yang E ini Divide et Impera ini nanti berhubungan dengan strategi politik pecah belah ya. Jadi ini salah satu politik yang paling ampuh untuk memecah belah ya. Ini tuh memecah belah bangsa. Nggak hanya saat itu ya, saat ini juga bisa digunakan. Indonesia kan mudah dipecah belah ya. Ya, jadi isu pecah belah ini dengan cara apa? Dengan cara mendukung salah satu orang, kemudian tidak mendukung salah satu orangnya. Contohnya antara misalnya Presiden Prabowo dan calon Presiden Prabowo, Anies dan Ganjar gitu. Nah, maka didukung satu paslon oleh salah satu orang yang berkuasa gitu, misalnya Jokowi. Nah, itu contoh. Itu politik impera. Tapi Belanda lebih sadis lagi karena dia masuk ke dalam itu dan biasa itu menyebabkan perperangan. Gitu lah intinya. Oke, itu Divide et Impera ya, pemecah belah. Salah satu strategi politik yang dianggap sangar, tapi pada dasarnya salah satu politik yang diakui dalam dunia demokrasi. Itulah. Terpecah belah. Oke, kita lanjut. Peran Perhimpunan Indonesia atau PI, ini disingkat dengan PI dalam pergerakan nasional adalah, jadi sini jawabannya adalah nggak ada hubungannya dengan petani ya, karena ini organisasi di luar, di Eropa. Jadi ini Perhimpunan Indonesia ini berdiri atas atas keinginan dari pelajar-pelajar Indonesia. Dulu namanya Indische Vereniging ya, kalau nggak salah itu artinya adalah paguyuban orang-orang Indonesia, sehingga
Sehingga ketika nama Indonesia sudah mulai populer ya saat itu, karena populer ya, itu kalau nggak salah ada hubungannya dengan jurnal ilmiah ya. Siapa Logan itu yang buat nama Indonesia, yang kemudian lebih terkenal nama Indonesia, maka digunakan nama Indonesia. Nah, jadi tujuannya ya mempropagandakan ada negara Indonesia di luar negeri. Jadi ini nggak ada hubungan dengan petani, menyebarkan ide, ini benar nih di luar negeri, karena posisinya benar, dia berada di luar negeri. Ya. Ada Muhammad Hatta, ada beberapa tokoh yang berasal dari luar negeri. Memimpin perang melawan Belanda juga, dia nggak berhubungan dengan perang karena sifatnya ya diplomasi, mengatur sistem pendidikan nasional nggak ada hubungan juga, membentuk internasional juga enggak. Gitu ya, jadi jawabannya enggak. Lanjut nomor 4 ya. Di sini nomor 4 kita lihat gambar orang. Jadi ini sebenarnya kayak cewek ya. Tapi bukan ya, ini bukan cewek, ini cowok. Jadi perhatikan gambar itu, ini tokoh tersebut merupakan raja dari kerajaan apa? Ini yang benar adalah kerajaan Mataram. Ini namanya Sultan Agung. Sultan Agung Mataram Islam. Jadi mungkin kita kenal namanya, kita kenal nama kerajaan, tapi kita mungkin agak lupa nih apa namanya wajahnya. Jadi kurang lebih ini wajahnya. Jadi kalau kayak wanita sih, tapi sebenarnya ini apa sih? Bukan rambut kan ya? Intinya itulah. Jadi ini Raja Sultan Agung, itu adalah raja dari kerajaan Mataram. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Oke, perbedaan mendasar antara kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat, adalah kapitalisme, dan komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet. Jadi dua kata ini harus kita ketahui. Jadi kapitalisme itu adalah sama dengan liberalisasi ya, tapi lebih pada bidang ekonomi, makanya disebut kapital. Jadi kapital itu hak kepemilikan atas sebuah apapun ya, apapun bisa menjadi hak kepemilikan ini dalam motif ekonomi. Sama kalau komunisme ini bentuknya adalah kepemilikan sesuatu itu tersentral, itu miliknya negara, jadi tidak jadi satu hal yang berbeda gitu ya. Kalau kapitalisme itu pengakuan terhadap kepemilikan individu itu diakui. Kalau komunisme ini pada awalnya kepemilikan itu adalah milik negara. Jadi nanti kalau ada apa-apa ya negara yang akan mendistribusikan kepemilikan sesuatu, barang apa gitu milik negara, gitulah. Nah, jadi di sini itu yang dipimpin Uni Soviet dan Perang Dingin. Perbedaan dasarnya, pertanyaan adalah perbedaan dasarnya apa gitu ya. Yaitu kita pergi ke konteks ekonomi ya. Kepemilikan negara terhadap suatu wilayah enggak ya. Jadi di sini tidak ada pembandingnya. Nah, nih kebebasan individu dan kontrol negara atas ekonomi. Jadi kalau kapitalisme itu bebas, individu boleh memiliki apa aja. Tapi kalau komunisme, nah ini ada pembatasan. Nah, terutama oleh negara, bahkan tanah mungkin apa itu dikuasai oleh negara dan didistribusikan negara pada rakyatnya. Jadi tidak ada kelas sosial, mimpinya sih gitu. Nah gitu ya. Jadi ini nggak ada hubungannya parlemen dan presidensial, demokrasi dan otoriter, aspek ekonomi juga nggak ada hubungannya ya. Karena ini langsung merujuk kepada bentuk ekonomi ya. Ini bentuk ekonomi, kapitalisme, komunisme, ekonomi. Kepemilikan atas suatu wilayah enggak. Jadi kepemilikan monarki dan akses suatu enggak. Di A, B, D, dan itu salah. Jadi jawabannya benar adalah C. Oke, demikian. Thank you for watching and we see you to the next video forward. Bye-bye.